Katanya iPhone XR ini paling laris dan paling dicari untuk saat ini. Mereka bilang hasil kameranya juga oke. Apa benar? Padahal kamera belakangnya cuma ada satu. Pertama kali diperkenalkan pada September 2018. RAM-nya 3 GB, memori penyimpanan ada 64, 128, dan 256 GB. Variasi warnanya cukup banyak, ada warna black, red, yellow, blue, coral, dan white. Dan saat masuk ke Indonesia pertama kali harga untuk varian terendah 64 GB dibanderol Rp5.199.000. Pada tahun 2021 ini harganya turun sangat tajam sekitar 50%. Untuk varian 64 GB bisa ditebus seharga Rp7.500.000 untuk unit baru dan garansi resmi. Dan untuk unit secondnya ada di kisaran harga 5 juta sampai dengan 5,5 juta rupiah. Masih layakkah dibeli di tahun 2021 ini? Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Layarnya berukuran 6,1 inci dengan berat mencapai 194 gram. Kalau digenggam feelnya itu compact banget. Untuk digunakan dengan satu tangan nggak buat cepat pegel. Layar depan dan belakangnya terbuat dari kaca dan dilapisi pelindung Corning Gorilla Glass dengan finishing glossy. Tampilannya biasa-biasa aja, apalagi cuma ada satu kamera belakang, kelihatan seperti HP jadul. Yang buat mewah itu ya ini logo Apple-nya. Apalagi kalau ditutupi pakai casing yang bukan transparan, jadi buat HP ini kehilangan identitasnya. Tapi kalau dari depan tampilannya barulah kita tahu kalau HP ini itu barang mahal, Apple punya loh. Terus ukuran bezelnya ini cukup lebar, tapi untungnya bentuknya itu simetris. Maksudnya di bagian sisi-sisinya lebarnya itu sama. Punya rating IP67 membuat HP ini tahan air sampai kedalaman 1 meter selama 30 menit. Ada fitur NFC, jadi bisa buat cek saldo dan top up kartu e-money. Dan ada fitur wireless charging juga, yaitu isi daya baterai tanpa kabel. Dan di iPhone XR ini cuma bisa menerima daya dan tidak bisa berbagi daya. iPhone ini memakai panel layar Liquid Retina IPS dengan resolusi 828x1792 pixel dan kerapatan pixel mencapai 326 ppi. Dan warna yang dihasilkan itu cukup bagus, nggak cepat buat mata lelah. Kecerahan layar mencapai 625 nits. Kalau dipakai di outdoor, terkena cahaya sinar matahari masih terlihat jelas dan masih nyaman untuk digunakan. Untuk fitur keamanannya, iPhone ini dilengkapi dengan Face ID yang terletak di notch bagian depan layarnya dan tidak ada fitur fingerprint. Untuk kecepatan Face ID-nya ini sendiri cukup cepat dan akurat, bahkan digunakan di minim cahaya juga masih terjaga akurasi Face ID-nya. Kamera belakangnya cuma ada satu beresolusi 12 megapiksel dan bisa rekam video sampai 4K. Skor DxOMark untuk kameranya ada di angka 101, masih di atas iPhone X dan di bawah iPhone XS Max. Kamera depannya beresolusi 7 megapiksel, dilengkapi fitur HDR, dan perekaman videonya ada di resolusi HD 1080p di 30-60 fps. HP ini dipersenjatai dengan chipset Apple A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer. Operasi sistemnya menggunakan iOS 12 dan bisa di-upgrade sampai iOS 14.6 pada saat video ini dibuat. Biasanya Apple kasih update iOS di iPhone itu sampai 5 kali dan di iPhone ini mungkin akan dapat pembaruan sampai iOS 17 nanti atau selama 3 tahun ke depan. Masih layak banget untuk digunakan di tahun 2021 ini. Dan dapat menghasilkan skor Antutu sebesar 391 ribuan. Baterainya berukuran 2942 mAh, mendukung pengisian daya cepat. Jika menggunakan charger USB-C to Lightning 18 watt atau lebih, bisa mengisi daya 50% dalam waktu 30 menit. Untuk nonton YouTube selama 1 jam penuh, baterainya berkurang 11%. Untuk suhu panasnya nggak terasa panas alias adem di antara 24-25 derajat Celcius. Jadi nonton YouTube dari baterai full sampai lowbat jika dirata-ratakan bisa bertahan sekitar kurang lebih 8,3 jam secara full time.
Tapi perlu diingat iPhone yang saya review ini unit second dengan baterai health-nya 90%. Bisa jadi lebih tahan atau lebih kurang tergantung kesehatan unit iPhone yang kamu punya. Untuk speakernya sendiri ada dual stereo speaker di atas dan di bawah. Berikut hasil suara dari speakernya. Gimana hasilnya, bagus atau tidak? Menurut saya suara speakernya standar lah ya, nggak terlalu keras dan bassnya juga masih kedengaran. Lalu gimana performanya jika dibuat untuk main game? Di sini kita akan mencoba tes mainkan beberapa game yang berat, diantaranya Genshin Impact, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Game pertama yang kita coba adalah game yang sangat berat yang banyak menghabiskan storage penyimpanan, yaitu Genshin Impact. Setelan grafiknya bisa didapat di settingan tertinggi 60 fps. Main selama 30 menit baterainya berkurang 18%. Tidak ada kendala, bisa dilibas dengan lancar, hampir tidak ada frame drop. Suhu HP-nya normal di 34-35 derajat Celcius. Terus lanjut ke tes game yang kedua, yaitu PUBG Mobile, di mana settingan grafiknya bisa dapat rata kanan sampai di Ultra HD. Di sini saya akan coba main di settingan grafik smooth ekstrim saja. Hampir tidak ada frame drop yang signifikan selama main PUBG. Main selama 30 menit baterainya berkurang 14% dengan suhu panas di antara 38 sampai 39 derajat Celcius. Tidak terlalu panas kalau menurut saya. Lanjut ke game yang ketiga, yaitu Mobile Legends, di mana settingan grafik yang didapat bisa sampai ke ultra. Main selama 30 menit di settingan tertinggi baterainya berkurang 11%. Tampilannya terasa smooth dan hampir tidak ada frame drop selama bermain. Dan suhu yang didapat ada di 36-37 derajat Celcius. Untuk hasil kamera belakangnya jika digunakan di luar ruangan dengan sinar yang cukup terang, hasilnya natural seperti aslinya. Detailnya dapat, fitur HDR-nya buat hasil gambar lebih kaya warna lagi. Untuk nilai exposure-nya tetap terjaga tingkat kecerahannya, tidak over dan tidak underexpose. Tidak adanya fitur night mode, jadi buat hasil foto di malam hari dengan pencahayaan yang minim, hasilnya tidak bisa diandalkan. Tapi masih bisa diedit langsung dari HP-nya, jadi buat hasilnya seperti pakai fitur night mode. Foto di dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup, hasilnya masih sangat bisa diandalkan. Untuk perekaman video 1080p di 30 fps ini hasilnya masih stabil. 1080p di 60 fps hasilnya lebih terang dari 30 fps. 4K di 30 fps detailnya lebih dapat lagi dan masih stabil. 4K di 60 fps hasilnya lebih detail lagi, tapi nggak stabil hasilnya, goncangannya terasa banget. Gimana hasilnya menurut kalian? Apakah masih worth it untuk digunakan atau dibeli di tahun 2021 ini? Dengan harga second yang sama dengan Samsung S10 Plus, apa nggak sekalian ambil HP ini aja? Atau bisa cobain iPhone XS Max yang harganya mulai terjangkau? Nanti linknya saya taruh di deskripsi kalau videonya sudah ada. Sekian dulu dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat.